Kak Jordi bule kan? Iya, Harusnya lebih gampang gak sih? kan saya bule Spanyol, bulika, ya. Oke, mohon maaf. Hai semuanya, selamat datang di episode pertama di mana kita di sini bakal ngobrol-ngobrol asik nih sama mahasiswa PIB mengenai pembelajaran, pengalaman dan juga keseruannya selama magang kemarin. Nah, aku di sini Angelica, aku udah bersama dengan siapa nih? Boleh dong kenalan dulu, Kak. Halo, perkenalkan namaku Jordi, aku mahasiswa PKP semester 6. Semester 6 ya Kak Jordi. Ya. Nah, jadi di PIB College sendiri kita tuh punya 4 jurusan ya Kak Jordi. Ada bisnis digital, terus ada hotel manajemen, ada culinary dan yang terakhir PKP. PKP itu apa sih Kak Jordi? PKP itu events management. Yes. Belajar apa aja sih selama di event management tuh? Kita banyak belajar, kita belajar tentang budgeting, kita belajar concepting, dan lain-lainnya ya. Pokoknya kita kayak belajar event dari skala terkecil sampai yang skala internasional nih, benar nggak Kak Jordi? Nah, kita tuh hari ini bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Kak Jordi kemarin magang kalau nggak salah di Nuanu City ya, benar? Yes, betul. Boleh dong diceritain sedikit gimana sih kok awalnya bisa magang ke Nuanu City nih, dan jelasin sedikit dong Nuanu City itu apa untuk teman-teman yang lagi nonton. Oke, jadi Nuanu City itu, Nuanu Creative City itu dia itu gerak di bidang development. Jadi dia itu seperti namanya Creative City, itu kota yang dibangun di Banjarnyanyi. Oke. Yang dibangun which is tetanggaan ya. Yes. Apakah tidak move on dari pantai Nyanyi ini? Bukan gitu, karena aku ngerasa Nuanu itu dia itu konsepnya itu beda, dia itu inovatif, kreatif banget, dan mereka itu punya prinsip di mana mereka itu ongoing festival. Jadi walaupun mereka PT yang gak cuma di event, tapi mereka itu setiap bulan selalu ada event. Selalu berarti kayak monthly ya? Yes. Selalu ada event. Tadi Kak Jordi bilang kreatif dan inovatif, berarti Kak Jordi orang yang kreatif dan inovatif banget ya, keren banget, bisa tembus tuh sampai berusaha sekuat tenaga ya. Oke. Kalau di Nuanu sendiri Kak Jordi udah ngapain aja sih selama magang tuh? Kayak di divisi apakah? Jadi kemarin aku di Nuanu itu aku sebagai events team. Events team. Aku di production teamnya. Dimana tugas kita itu mulai konsepting, terus habis itu pitching, terus eksekusi eventnya. Wow, berarti lengkap dari awal banget sampai eksekusinya? Iya. Lengkap ya? Iya. Wow. Dan itu apakah menjadi tantangan tersendiri Kak Jordi selama di sana? Kayak apalagi mempersiapkan dari yang awal-awal banget sampai akhir? Iya, tantangannya itu kita harus kreatif. Ya, terus habis itu kita kerja itu ada deadline-nya, Lik. Jadi kita harus cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Huru hara banget berarti. Iya, tapi asik kok. Tapi asik guys, sudah di-mention tapi asik. Tapi ada tantangan lain nggak Kak Jordi? Misalnya nih, kayak di Nuanu tuh gimana gitu atau? Di Nuanu itu dia tuh full daily-nya itu pakai bahasa Inggris, Lik. Full bahasa Inggris, oh iya sih, karena dia banyak pendatang juga ya bule di sana. Iya, target marketnya emang untuk lebih keluar. Terus sehari-harinya itu juga karyawannya tuh diverse banget. Ada yang dari luar negeri sampai Bali sampai luar kota. Wow. Jadi sehari-harinya itu kita menggunakan bahasa Inggris. Itu jadi tantangan sih buat aku. Tantangan buat Kak Jordi. Bukannya Kak Jordi bule kan? Iya, harusnya lebih gampang gak sih? Kan saya bule Spanyol, bulika, ya. Oke, mohon maaf ternyata bule Spanyol ya. No English my friend. No English ya. Kalau Spanyol bahasanya apa Kak Jordi di sana? Bahasa Spanyol. Yeah. Boleh dong dicontohin dikit gimana sih bahasa Spanyol, kita mau denger nih. Boleh dong. Boleh ya. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? Apa itu artinya? Kamu mau aku ngomong apa, Li? Oke, aku mau mungkin perkenalan, menyapa yang lagi nonton, boleh? Oke, hola, me llamo Jordi y encantado de conoceros. Ya, itu kurang lebih artinya? Halo, nama saya Jordi dan I'm glad to know you guys. Oke, thank you Kak Jordi.
Ternyata ada juga ya bule Spanyol nyasar di PIB guys. Ada. Jadi jangan worry, di PIB itu banyak banget diverse ya kita ya. Ada dari yang luar negeri juga, dari luar kota pun banyak. Jadi kalau teman-teman kayak pengen new experience kayak kuliah di tempat yang diverse banget, bisa banget join di PIB College guys. Next kita balik lagi ya. Nah selama tadi berbagai kayak dari start dari apa tadi, concepting, pitching sampai ke eksekusi, Kak Jody tuh pernah handle event-event apa aja sih di Nuanu City? Selama aku di Nuanu, aku seingatku ya Lik, aku pernah di Coinfest. Coinfest, Asia ya? Ya, Samana Festival, terus Nuanu Nights, Nuanu Market, dan Suara Festival. Dan Suara Festival banyak banget ya. Itu kelima event yang cukup gede-gede banget dan sangat keren. Karena aku join salah satunya waktu itu, yang Coinfest. Tapi as daily worker dan itu kayak keren banget. Iya, kita ketemu Lik. Iya, kita ketemu di sana kan. Boleh dong Kak ceritain satu event yang berkesan banget atau menurut Kak Jordi tuh ini paling wow gitu. Yang berkesan banget buat aku itu Samana Festival sih Lik. Samana Festival, kenapa Kak Jordi? Karena dari awal aku intern di Nuanu, dari day one aku udah mulai ngerjain Samana Festival. Jadi event itu yang paling berarti buat aku Lik. Berarti banget ya, kayak anak pertama. Kayak anakku ya. Itu event apa sih Kak Jordi? Boleh dong ceritain dikit. Itu the biggest kids festival in Bali. Kids Festival? Iya. Wow, unik ya. Iya. Biasanya Bali kayak terkenal, apalagi di Nuanu kan ada kayak Beach Club, Luna. Kita mungkin lebih brandingnya kayak party mungkin mereka. Tapi ada kids juga. Enggak, Nuanu itu dia itu besar banget Lik. 42 hektar. 42 hektar. Mungkin yang 2 hektar beach club, yang 5 hektar sebelah sana itu kids area, yang 5 hektar sebelah sini itu ada mini zoo-nya. Jadi dia diverse banget. Nuanu itu mulai dari resto, hotel, beach club, sekolah, wow. Akan dibangun mall. Wow, jadi lengkap banget ya. Good choice banget sih buat Kak Jordi. Gambarannya kayak Ciputra Lik. Oke, ya, paham. Jadi kayak dia benar-benar whole city ya, komplit di dalamnya. Jadi kids event itu ngapain sih anak-anak diajak ngapain? Kak Jordi ngekonsep apa waktu itu? Itu festival Lik. Jadi mulai dari workshops, terus habis itu activations kayak juga. Kayak bouncy castle, flying fox, binatang, you name it lah. Di situ ada semua yang buat anak kecil itu menarik. Gila ya, ada foam and bubbles party, kiddie rave cave. Jadi party buat anak kecil di dalam tenda. Oh wow, unik ya. Itu konsep dari Kak Jordi juga? Ya kita bareng-bareng bersama tim ya. Iya, bersama. Keren banget loh itu, dan sukses acaranya. Sukses, alhamdulillah, bisa dibilang sukses. Sukses ya. Kemarin tuh sampai 2.500 atau 3.000. 2.500 dan itu pesertanya kids berarti ya? Dan parents. Yes, dan parents. Oh, wow. Keren banget. Kak Jordi, tadi kan udah cerita kayak Kak Jordi pengalamannya di Nuanu tuh gimana? Sekarang aku tuh kepo banget, gimana sih Kak Jordi bisa tembus nih kayak di Nuanu City? Boleh dong bagi tips and triknya atau? Oke, aku sebelum magang itu aku persiapannya itu riset Lik. Jadi aku cari-cari yang mana sih yang menurutku tempat yang menarik dan menantang. Setelah itu kalau aku belajar, aku pertama melajari itu perusahaannya tentang apa sih, biar kalau kita interview itu kita paham sudah tahu tentang apa. Dan jangan pernah takut sih mau masuk ke perusahaan yang besar-besar, karena kalau kita coba bisa aja kok. Oke, berarti jangan takut untuk bermimpi dan dicoba, berani mencoba. Wow. Tapi Kak Jordi waktu itu langsung keterima ya? Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, keren banget guys. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Jordi. Keren. Berarti caranya itu kita yang pertama harus research dulu ya? Yes, penting sih. Setuju. Oke, mungkin aku next mau tanya, Kak Jordi apa nih pembelajaran baru di Nuanu? Kayak misalnya, oh ternyata event tuh seperti ini ya di real life atau? Menurutku magang itu kesempatan emas buat mahasiswa. Karena magang itu kita bisa langsung terjun ke dunia kerja. Dan buat aku pribadi tuh bahkan sehari-harinya aku belajar kayak gimana sih sistem kerja perusahaan yang besar-besar itu gimana. Terus cara kerja orang-orang itu bagaimana. Aku
aku nyuri-nyuri ilmu dikit-dikit dari mereka. Harus. Ya, dan bahasa Inggris yang apalagi itu kan kayak di industri pasti bahasa Inggrisnya lebih kayak pakai vocabulary yang yang formal, nggak kayak di Canggu. Biasa bule Canggu pindah ke tapi sama aja bule Canggu ke situ. Oke. Berarti itu tadi kayak pembelajaran yang baru-baru gitu. Ya, terus kerja cepat, tepat, terus kerja under pressure. Under pressure. Pengalaman kerja under pressure gimana Kak Jordi? Wow, kerja under pressure. Jadi contohnya pas Samana Festival deh. Yes. Pas Samana Festival tuh kebetulan venue kita itu lagi ada construction. Lagi ada construction. Terus agar constructionnya itu lebih cepat, timeline event kita dimundur 2 bulan. Jadi dari rencana awal. Jadi, terus akhirnya dalam 1,5 bulan tuh kita harus bikin the biggest festival for kids di Bali. 1,5 bulan untuk the biggest kids festival di Bali. Dan itu menantang. Sampai nggak tidur? Nggak tidur. Ya tidur sih kalau aku tidur sih. Tidur yang utama tetap. Iya, ngantuan. Kelihatan nggak matanya sendu. Tapi stressful tapi ada pembelajarannya ya karena. Iya, dan lingkungan kerja itu penting sih, walaupun stressful tapi kalau lingkungan kerja kita enak. Nggak sesetres itu. Betul, setuju. Tapi Kak Jordi, kalau dari berkuliah selama sebelumnya 4 semester di PIB sampai akhirnya magang, apakah membantu? Kayak ini matkul yang udah pernah gue ajarin nih, atau kayak ini dasar-dasarnya gue udah punya banget nih kayak gitu. Iya, kayak terutama pas magang ya, atau besok kalau kita terjun ke industri langsung itu kita tuh nggak bakalan buta. Contohnya kayak kemarin namanya event kita pasti perlu bikin RAB ya. Oh ya betul, ya kan? Wow. Kita udah ada gambaran kayak RAB itu harus begini. Apa aja yang perlu kita masukin, apa aja yang nanti dimasukin ya gitu. Yes. Jadi kita nggak clueless ya. Industri kerja bisa dibilang kita tuh dipersiapkan untuk siap kerja gitu nggak sih? Iya. Dan kita udah ada gambaran tentang itu. Nggak cuma di RAB, di marketing. Betul. Kita dapat juga digital marketing dan sebagainya. Thankfully emang PIB itu kasih mata kuliah yang lengkap banget buat kita. Yes. Sebagai apalagi kan kita diploma ya. Terus kalau event kan kita banyak istilah. Betul. LO itu apa sih? Iya, jangan itu apa sih? Oh iya benar. Kalau bukan karena di PIB, betul. Kita nggak tahu apa itu istilah-istilah itu. Jadi di sana Kak Jordi udah nggak haho lah ya istilahnya. Alhamdulillah. Wah keren banget nih. Oke, mungkin Kak Jordi terakhir dong, mungkin pesan dan kesan nih dari Kak Jordi buat teman-teman semua yang lagi cari magang di industri event, terutama kan kayak aku nanti semester depan juga akan first timer mencari magang. Kak Jordi ada pesan-kesan apa nih? Jangan takut guys buat masuk kemana aja. Kuncinya riset dulu, belajar dulu, dan jangan takut untuk nge-approach manapun itu. Jadi set your target high dan achieve it gitu. Yes. Oke. Thank you banget Kak Jordi udah gabung bareng aku hari ini. Semoga sukses selalu. Makasih. Good luck sama J1 kan ya. Kita doakan ketik 1 untuk support Kak Jordi. Ketik 1. Oke, thank you guys. Jangan lupa untuk tolong dong tagline-nya biasa kayak YouTuber itu loh. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Bye-bye. See you on the next episode.